Sinta Palembang News and Talk. Pendengar, 8 sungai di Sumatera Selatan berstatus siaga. Demikian terjadi karena tinggi muka air berkisar 3,87 meter hingga 6,65 meter pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Sumatera Selatan menyebut kondisi TMA itu berpotensi banjir. Lalu seperti apa penjelasannya? Untuk mengetahui, kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Selatan, Insinyur Ari Adrian Lubis, SDMT. El Sinta Palembang News and Talk. Selamat siang, Pak Ari. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Ari, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang bersama kami dengan kesibukannya Pak Ari ya. Baik, Pak Ari, terkait dengan adanya kenaikan tinggi muka air yang juga mengkhawatirkan, mengingat juga beberapa wilayah, terutama di Kota Palembang dan Sumsel juga sudah mulai terendam. Ini bagaimana nih Pak Ari? Ya, baik Pak. Kami kan juga masuk dalam satu kelompok WA Group dengan PSDA Provinsi Kabupaten dan juga tim BPBD Provinsi, yang mana dalam laporan-laporan rutinnya mereka menyampaikan status curah hujan maupun bencana di Sumatera Selatan. Nah, dari laporan yang kami terima bersama tim dari BPBD memang merata hampir di seluruh Sumatera Selatan itu terjadi kenaikan muka air, terutama di sungai-sungai besar kita di Musi, Sugian, Lemau, dan Banyuasin, Pak. Nah, ini yang menjadikan beberapa wilayah berdampak terhadap tingginya muka air sungai. Baik. Gitu, Pak. Baik, ini sungai mana saja Pak yang mengalami kenaikan statusnya Pak Ari? Kalau di wilayah sungai kami, wilayah kerja sungai kami kan kami empat sungai utama Pak, Musi, Sugihan, Banyuasin, dan Lemau. Nah, itu memang dari informasi teman-teman di lapangan, memang semua itu ada kenaikan muka air karena memang curah hujan yang lumayan tinggi saat ini. Berarti itu belum ada menunjukkan angka penurunan, namun malah justru semakin naik Pak ya dengan intensitas hujan ya? Iya Pak, kalau dari muka air yang teman-teman sampaikan, ini semacam tingginya muka air sungai itu memang cepat, tapi juga cepat surut lagi gitu. Fluktuasinya memang kondisinya bisa cepat naik, tapi dalam beberapa jam dia turun lagi. Tapi memang dampaknya itu adalah beberapa wilayah permukiman itu berdampak terhadap genangan. Nah, ini yang memang agak lama untuk membutuhkan waktu untuk bisa surut kalau dia masuk ke permukiman atau persawahan gitu Pak. Baik, ini sudah terjadi berapa lama Pak artinya Pak dengan kondisi seperti ini? Kurang lebih 1 minggu ini kan tim kami juga sudah mulai operasi di lapangan Pak. Jadi kami sudah menyebar semua tim sesuai dengan SK dari Kepala Balai, ada pembagian tugas dari teman-teman, dan memang sudah kurang lebih 1 minggu ini kami bolak-balik tim kami ke lapangan memantau banjir yang ada di masing-masing wilayahnya Pak. Baik. Artinya ini situasi kondisi ini sudah terjadi selama 1 pekan terakhir, dan bagi warga-warga yang tinggal mungkin di bantaran sungai ini ada himbauan khusus Pak ya, Pak Arlinsyah ya? Ya betul Pak. Kalau himbauan memang kami secara tim koordinasi kan kami bersama dengan BPBD juga dengan dinas terkait Pak. Nah, masing-masing juga sudah melakukan himbauan pada masyarakat. Tapi kalau dari sisi balai kami kan lebih condong ke masalah fisik Pak. Terus Ibu Bapak sekalian ketahui bahwa pola penanggulangan atau pola sosialisasi ke masyarakat itu kami melakukan 2 cara Pak, yaitu dengan fisik maupun dengan non fisik gitu. Non fisik itu artinya kegiatan yang sifatnya subkomponen, artinya himbauan pada masyarakat, swasembada untuk bersih-bersih sungai dan lain sebagainya. Tapi kalau fisik itu adalah pembangunan yang sifatnya permanen untuk penanggulangan. Nah, yang kami saat ini lakukan adalah yang non fisik gitu, dan akhirnya hanya berkoordinasi dengan teman-teman dinas dan juga pada masyarakat juga sudah melakukan sosialisasi untuk bahaya banjir tersebut, Pak.
Baik. Artinya juga ini saling berkoordinasi dengan beberapa instansi untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan, Pak Arlinsyah ya? Betul, Pak. Baik, kalau kita melihat dengan kondisi saat ini, potensi apa yang mungkin dikhawatirkan terjadi, Pak? Artinya apakah semakin meluas, apakah bisa dipastikan air akan semakin tinggi nih, Pak Arlinsyah? Kalau kami memonitor dari laporan BMKG yang disampaikan di grup kami, memang itulah Pak, fluktuasi. Artinya kadang-kadang dia memang curah hujan tinggi, tapi juga tidak tahu masih dalam batasan aman. Nah, yang kami khawatirkan adalah adanya banjir bandang atau sifatnya di sungai itu ada kenaikan muka air karena juga volume, maksudnya kayu yang debris, kayu-kayu yang besar juga masuk ke dalam sungai. Nah, yang kami khawatirkan itu adalah mengganggu infrastruktur sumber daya air yang ada di lapangan. Jadi seperti bendung ataupun intake kami yang tertutup oleh gelondongan kayu dan sampah-sampah yang hanyut oleh sungai tersebut. Nah, ini yang kami khawatirkan kalau tidak segera kami tangani, itu bisa alur suplai air ke dalam, contoh kepada PDAM gitu juga terjadi terganggu. Nah, ini yang kita lakukan saat ini, teman-teman di lapangan, contoh di Lahat gitu. Ini yang sedang melakukan pembersihan di intake air baku di Kota Lahat gitu. Ini yang kondisi terakhir yang kami lakukan. Baik, itu menjadi salah satu cara, salah satunya juga untuk menjaga kualitas air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat, karena mengingat sungai kita dalam kondisi mengkhawatirkan dengan naiknya permukaan air nih Pak Arlinsyah ya. Betul Pak. Ya. Oke, baik, daerah mana saja Pak yang terdampak Pak dengan adanya sungai yang sudah mulai tinggi muka airnya nih Pak? Sejauh ini yang paling banyak yang saat ini sedang terjadi adalah di Lahat dan juga di Muara Tara gitu. Ada beberapa di Pagar Alam dan tentu juga di Kota Palembang sendiri juga saat ini sedang terkepung banjir juga, sering banjir di beberapa lokasi. Iya, ini kalau di Kota Palembang sendiri kan biasanya yang tidak terlalu terdampak, sejauh ini sudah mulai terdampak Pak ya? Betul Pak. Betul. Ini yang dikategorikan sudah masuk status siaga artinya Pak Arlinsyah? Ya. Baik. Ini penanganannya pasti ya, silakan Pak Arlinsyah. Ya, kalau dengan Kota Palembang, dengan Dinas Kota, kami sudah koordinasi gitu, rapat dengan Kota Palembang dan juga sudah sama-sama terjun ke lapangan untuk penanggulangan. Jadi di kami ini ada pompa bendung yang pompa sungai bendung yang punya 6 pompa dengan kapasitas 6 kubik per detik. Itu yang kami siap siagakan. Saat ini kondisi siap siaga, artinya kalau terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan juga Sungai Musi melakukan ada pasang, maka kami harus menutup pintu dan membuang air yang masuk ke dalam kolam itu ke sungai gitu. Artinya memang pompa itu siap dilaksanakan, siap dihidupkan gitu dengan operasi yang terukur. Nah, kalau yang sifatnya mobile, kami juga sudah menyiapkan 2 mobil pompa dengan kapasitas, mobil pertama adalah dengan kapasitas 250 kali 2. Dalam satu mobil itu ada 2 pompa dengan kapasitas 250 liter per detik. Yang kedua adalah mobil portable, pompa portable yang kapasitas 300 liter per detik. Nah, ini juga sedang siap siaga dengan petugas-petugas yang ada di kantor kami, Pak. Baik, itu sama halnya juga dilakukan dengan beberapa daerah lainnya, Pak, seperti Lahat dan juga Muara Tara ya? Tidak, Pak, karena memang kapasitas peralatan kami memang terbatas. Yang dilakukan ke Palembang tentu ada agak sedikit berbeda dengan yang di daerah. Kalau di daerah itu kan cenderung objek vital itu seperti bendung, intake untuk air baku. Nah, kami hanya melakukan kegiatan pembersihan di intake tersebut dengan cara ada namanya mobil gajah. Nah, itu yang kami tempatkan di lapangan untuk menarik kayu-kayu logging besar-besar itu ke atas tanggul keluar gitu dari intake tersebut.
itu nggak merata semua ada Pak. Menanggung tempat, tapi namanya mobil-mobil kami bisa siap untuk melaksanakan pindah tempat gitu, kendaraan-kendaraan tersebut. Ya, artinya juga petugas disiagakan dan juga standby 24 jam untuk terus mengawasi nih Pak Arlinsyah ya? Iya betul Pak. Selama ini, sejauh ini tugas kami juga dalam kondisi sehat, siap ditugaskan ke lapangan. Tapi masih ada tempat teman-teman di lapangan dilahatin Pak. Oke, artinya dari beberapa sungai yang dikategorikan sudah mulai tinggi muka airnya yang berkisar 3,87 meter hingga 6,60 meter ini juga terus diperiksa tinggi permukaan airnya Pak. Ini sampai batas mana dianggap mengkhawatirkan Pak? Apakah ini sudah cukup tinggi? Cukup tinggi Pak sekarang ini. Kalau batasnya mungkin saya agak. Iya. Biasanya di angka standar itu berapa Pak yang dianggap normal atau baik-baik saja? Ini sudah kategori lebih tinggi dari batas normal artinya ya? Kalau di Pompa Bendung tuh biasanya kami punya PLK sendiri itu di atas 2 Pak. Oke. Itu sudah kategori ini. Di atas 2. Oke. Ya. Ini di Kota Palembang Pak. Di Kota Palembang. Jadi batas minimalnya dianggap baik itu masih di bawah 2, namun kenyataannya sekarang sudah di atas 3 meter, ini mengkhawatirkan Pak ya? Iya. Artinya gini Pak, memang kalau di atas 3 itu kan kami berusaha memasukkan air ke dalam kolam retensi Sungai Bendung. Sebanyaknya mungkin, secepat mungkin proses air itu masuk ke dalam kolam retensi. Tapi yang Sungai Musi ke atas, ke hulu itu ditutup. Ya, prosesnya kan gitu. Pola kerjanya. Nah, pada saatnya air masuk ke kolam retensi itulah kami pompa dia keluar. Dengan pompa tersebut. Oke, jadi ada teknis sendiri dalam mengatur tinggi permukaan airnya juga agar tidak menimbulkan hal yang berbahaya, Pak ya? Betul, Pak. Informasi, Pak, kalau masuk sungai jauh ini ya sungai Bendung yang masuk ke kolam retensi, sekarang saat ini banyak sampah yang menjadi beban kerja kami tambah lagi gitu. Memompa air. Kami juga harus membersihkan sampah-sampah yang masuk ke dalam kolam retensi. Nah ini masalahnya bahaya kalau sampai masuk ke dalam kinerja pompa. Tidak cepat aus atau rusak gitu kalau ini. Jadi memang 2 tahapan, memang screening sampahnya dulu. Kedua, airnya itu yang dalam kolam retensi itu adalah secepat mungkin dikeluarkan. Iya. Ini sampah rumah tangga Pak ya, plastik-plastik dan kayu-kayu yang mungkin dari alam gitu ya? Ya betul Pak. Selain itu juga mungkin beberapa drainase kota mungkin juga perlu ada perhatian khusus, terutama masalah sedimentasi Pak. Dan ini juga menjadi concern kami bersama dengan dinas kota untuk sama-sama melakukan pengerukan tapi yang terukur untuk sedimen yang masuk ke dalam saluran. Karena kalau sembarangan juga kita mengeruk sedimen itu dikhawatir longsor di tanggul sungai Pak. Nah, itu kalau udah kalau tanggul longsor ya tambah berat lagi nanti kerjanya. Iya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan artinya dalam melaksanakan teknis dalam mengatur terutama dengan naiknya permukaan air di sungai yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini, Pak Arlinsyah. Baik, Pak Arlinsyah, dengan kejadian seperti ini kalau kita berbicara terkait dengan sebuah pengalaman, apakah tahun-tahun sebelumnya kita pernah mengalami hal yang sama, Pak, seperti saat ini? Begini Pak, kalau masalah banjir kota itu sebenarnya kan rutin yang tiap tahun kita punya mendapatkan berkah ya, curah hujan yang cukup tinggi. Nah, memang ada beberapa daerah yang sudah baik untuk penanganan banjir, tapi nanti muncul lagi di daerah lain yang terjadi genangan. Sebenarnya ini proses alami biasa gitu, normal gitu. Nah, yang perlu kita sama-sama kaji adalah mengenai pola tata air terutama di Kota Palembang, terutama untuk masalah normalisasi ataupun pembersihan ataupun pengembalian fungsi dari drainase kota kepada bentuk asalnya gitu, pada bentuk ini. Karena sebenarnya kan kalau masalah banjir itu kan karena luas penampang basah di saluran dan kota itu sudah sempit dari apa yang diizinkan gitu. Nah ini jadi memang perlu kajian-kajian tertentu dari sama-sama dengan dinas kota untuk sama-sama tata
guna air itu diperbaiki lagi untuk ke depannya. Kalau masalah banjir itu memang tidak pindah Pak, nanti ya di satu tempat ini sudah normal, sudah baik, dia berpindah ke tempat yang lain. Selain itu juga mungkin masalah masyarakat yang memang perlu terus kita edukasi untuk bisa menjaga kebersihan sungainya. Ya, terutama tidak membuang sampah pada aliran sungai yang ini juga akibatnya pada saat hujan deras dan permukaan air sungai naik, ini menjadi sebuah masalah tambahan yang harus segera diselesaikan juga Pak Arlinsyah ya. Iya, betul. Saya sebenarnya terima kasih sama Sinta ini karena membantu kami untuk menyampaikan masyarakat gitu. Karena kantor radio pun teman-teman juga dalam mengedukasi masyarakat juga sangat membantu buat kinerja kami. Baik. Pak, ini kalau kita lihat juga terutama di Kota Palembang yang mungkin nyata ya bagi masyarakat melihatnya secara langsung atau mungkin merasakan yang tinggal di wilayah-wilayah daerah bantaran sungai atau tepat di pinggir sungai atau mungkin kita tidak sengaja lewat di beberapa lokasi di Kota Palembang juga yang sudah mulai terendam air. Selain juga curah hujan tinggi, ini juga adanya naiknya permukaan Sungai Musi yang mengakibatkan juga beberapa wilayah ini terendam nih. Benar Pak Arlinsyah ya? Iya. Baik. Nah ini yang menjadi masalah artinya dengan kondisi seperti ini jika hujan intensitas curah hujan masih terus tinggi, bisa dipastikan 1 pekan ke depan jika masih tinggi maka akan semakin dalam Pak banjirnya Pak, atau akan surut dengan berjalannya waktu jika memang nanti situasinya akan ada teknis khusus yang dilakukan. Kalau saat ini penampang sungainya masih tetap seperti sedia saat ini, tentu dengan intensitas curah hujan tinggi kan besar Pak, meluap gitu. Harapan tidak overtopping gitu, kita melampaui sampai tanggul. Tapi kami akan melakukan satu tindakan kalau memang air itu sudah surut gitu. Jadi pada saat air sudah mulai menurun, mungkin tim unit desain kami bisa mengukur ulang, membuat kajian terhadap dimensi sungai-sungai kami apakah masih normal atau memang sudah perlu untuk dilakukan normalisasi secara teknis gitu ya. Jadi kalau saat ini Pak dalam kondisi banjir kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk dalam melakukan pengukuran, tapi yang jelas kita cuma bisa menyiagakan semua peralatan kita, juga bahan banjiran yang ada di kami. Jadi kami juga punya bronjong ataupun geobag yang sifatnya tanggap darurat yang bisa disusun, diisi pasir, disusun ke tanggul-tanggul yang memang dibutuhkan untuk ditutup. Gitu. Pada masa pengukuran kami hanya bisa setelah air surut, Pak. Oke, itu di daerah mana saja Pak yang menjadi perhatian, terutama di Kota Palembang tadi? Di Jalan Abdul Qadir di Gandus, Pak. Itu yang di Gandus, oke. Yang terakhir kami lakukan bersama dengan Dinas Kota dan Dinas Marga Kota. Kalau di luar ya kami punya di Sungai Lamatang yang di Bahas itu Pak. Oke, baik. Jadi untuk Kota Palembang ini di wilayah Gandus yang menjadi perhatian karena juga dari berita yang kami sampaikan juga kepada pendengar kami bahwa daerah tersebut juga sudah mulai terendam air dan permukaan tanah sudah mulai turun ini kabarnya Pak ya. Betul Pak, minggu lalu kami sudah bersama dengan Dinas Kota itu sudah melakukan perbaikan tanggap darurat di sana dengan menurunkan sekitar 20 geobag yang ukuran besar jumbo yang kita tutup untuk penanggulangan di jalan, mengamankan jalan. Sedangkan dari Inamarga juga sudah meninggikan jalan. Ternyata 2-3 hari yang ini tinggi Sungai Musi itu ada peningkatan. Nah, peningkatan Musi itu kan naik 10 cm aja itu udah pengaruhnya sangat besar gitu Pak. Tidak hanya di Kota Palembang tapi juga di Sekayu pun juga ada dampaknya itu ke ada backwater gitu yang sifatnya masuk ke dalam kota di daerah Sekayu gitu ya. Kemarin juga kami melakukan penimbunan di geobag di kota tersebut. Baik, jadi yang menjadi perhatian saat ini di wilayah Gandus, masyarakat yang tinggal di situ juga sudah diinformasikan untuk menghindari tempat-tempat yang dinilai berbahaya Pak Arlinsyah ya? Iya, sementara Kabala yang kami ketahui sudah berkoordinasi juga dengan tadi PU Kota untuk rencana tindak lanjut berikutnya Pak. Baik.
Baik, Pak Arinsyah, ini kami juga undang pendengar karena sudah ada beberapa masyarakat atau pendengar kami yang menyampaikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp. Ini saya bacakan, ada beberapa yang bertanya. Yang pertama ada Pak Sukri di 082185566634 menanyakan terkait dengan kondisi sungai yang berada dalam kota Palembang, Pak, itu bagaimana? Contohnya seperti sungai yang ada di sepanjang jalan R. Sukamto itu yang sering banjir depan hotel, kemudian beberapa anak sungai lainnya akan menuju Sungai Musi. Apakah juga itu menjadi perhatian katanya? Baik, dari Pak Sukri nih Pak Arinsyah, silakan ditanggapi. Iya Pak, semua sungai tentu jadi perhatian kami Pak. Nah, bisa kami menyatakan satu sungai yang menjadi prioritas utama, yang lain diabaikan tidak. Gitu. Kalau dari SOP Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memang semua sungai itu harus dikelola dengan baik gitu. Nah, kalau masalah satu sungai, satu wilayah menjadi prioritas utama, sementara yang lain itu mungkin karena perhitungan mana yang menjadi prioritas, Pak. Tentunya kalau sudah satu sungai itu ditangani dengan baik dan tentu ada teman-teman lain yang bisa melakukan di jalan Sukamto tadi, ya mungkin dia akan di situ kalau ada informasi itu memang kami membagi tugas ke orang, kan tugas kami juga jumlah terbatas gitu. Yeah. Perlu mengatur orang dan peralatan kami yang untuk penanggulangan di lokasi tersebut. Baik, karena ini juga saling terhubung Pak ya, beberapa sungai-sungai yang berada dalam kota, terutama di ruas-ruas dalam protokol di Kota Palembang dan juga yang bermuara di Sungai Musi nih Pak Arlinsyah ya. Betul Pak, semua sungai itu interkoneksi satu sama lain. Oke. Baik, berikutnya dari Ibu Rika nih Pak Arlinsyah. Pak, kolam retensi itu bagaimana Pak ya? Apakah juga menjadi tanggung jawab dari BBWS katanya? Nah ini kolam retensi kan ini menjadi salah satu wadah air untuk menanggulangi banjir di wilayah bantaran sungai dalam kota juga Pak ya? Apakah juga menjadi tanggung jawab dari BBWS ini Pak? Dari Bu Rika nih, silakan Pak Arlinsyah. Baik, sebenarnya ada tuti bagian tugas dari pengelola kolam retensi. Memang ada kolam retensi yang dikelola oleh dinas PU kota. Ada juga memang kami yang melakukan pengelolaannya. Contohnya itu yang di Polda Brimob ya. Nah, Brimob, kolam retensi Brimob dikelola kami. Terus juga tentunya retensi yang di Sungai Bendung yang kami kelola dengan baik gitu. Nah, sedangkan yang kecil-kecil sifatnya di lokasi tersebut mungkin dinas kota. Jadi kayak Simpang Polda itu yang dilakukan oleh kolam retensi yang dikelola oleh kota. Oke, tapi ini satu lagi Pak, ya, silakan Pak. Satu lagi mungkin juga karena kami juga punya ini kan KPS, Komunitas Peduli Sungai. Nah itu juga salah satu teman-teman yang melakukan sosialisasi maupun juga normalisasi pembersihan di beberapa tempat di kolam-kolam retensi tersebut, termasuk di sungai-sungai kota ini. Oke, jadi dalam proses menjaga kondisi air juga dijaga juga kebersihan ini menjadi salah satu job desk juga Pak Arlinsyah ya? Ya, sesuai dengan kewenangannya Pak. Jadi kalau kota tentu dengan kota, kalau yang sifatnya nasional tentu kalau di balai dengan pengelolaannya. Oke. Penanggulangannya. Nah, nih Pak Arlinsyah, dengan tingginya muka air di Sungai Musi, apakah juga ini berdampak dengan kolam retensi juga? Artinya apakah naik juga untuk permukaan airnya? Iya Pak. Jadi Sungai Musi itu kan sebenarnya hulunya sampai dengan ke Bengkulu ya. Yeah. Nah itu kan dari air itu mengalir itu beberapa daerah memang tentunya juga mengalami dampak terhadap meluapnya Sungai Musi. Jadi Sungai Musi itu meluap itu bukan hanya di muara, di hilir, di Kota Palembang, tapi juga di hulu. Nah ini yang memang menjadi perhatian khusus terutama untuk masalah pelaporan, kesiapan pelaporan itu yang butuh informasi cepat gitu sampai ke unit pengelola bendungan PDA kami, penanggulangan bencana alam kami. Okay. Ada hubungannya sama lain. Oke, baik. Itu ya Ibu Rika ya. Berikutnya ada Pak Riko ini.
Pak, banjir di Muratara yang sampai 4 meter lebih itu merendam rumah itu terjadi karena permukaan air sungai yang naik juga ya Pak katanya. Ini dari Pak Riko nih Pak Arlinsyah, silakan. Saya kurang dapat data lengkapnya ya, tapi kalau dari estimasi engineering gitu Pak, mungkin itu karena memang air itu meningkat juga running off-nya itu juga tinggi, artinya larian air yang jatuh ke permukaan bumi itu cepat masuk ke dalam sungai. Harusnya itu kan prosesnya ada proses penahan dengan vegetasi, dengan tumbuhan yang tidak harus langsung masuk ke sungai. Nah, tentunya ada peningkatan muka air tinggi itu karena memang curah hujan tinggi. Memang yang kedua juga dicurigai untuk vegetasi yang sudah mulai berkurang di hutan di hulunya itu. Oh, baik itu Pak Riko ya. Nah ini semakin banyak WhatsApp yang masuk ini Pak Arlinsyah. Ini berikutnya dari Pak Agus ini. Pak, banjir itu menjadi salah satu penyebabnya selain juga masyarakat yang tidak taat atau membuang sampah sembarangan. Yang kedua karena banyak sungai atau aliran sungai yang ada dalam kota Palembang dialihfungsikan menjadi bangunan atau permukaan atas sungainya dicor untuk jalan. Apakah ada penindakan untuk segera diperbaiki Pak agar banjir juga tidak terjadi lagi ini? Baik Pak Agus ini, Pak Arlinsyah. Ya. Baik Pak, salah satu tugas fungsi dari balai adalah membuat kajian terhadap rekomtek yang diusulkan oleh masyarakat gitu, ataupun apapun gitu. Jadi kalau ada masyarakat atau badan usaha ataupun siapapun lah gitu, ataupun pemerintah itu sendiri untuk menggunakan lahan sungai, tentu harus ada izin dari rekomtek dari balai yang izinnya itu adalah dari menteri. Nah, proses seperti itu yang memang terus terang belum semuanya berjalan dengan baik, tapi ada pencerahan kepada masyarakat bahwa beberapa teman-teman masyarakat yang mau menggunakan sungai ataupun sepadan sungai itu sudah mengajukan rekomtek ke balai. Nah, sayangnya mungkin masih banyak pemanfaat sepadan sungai itu yang belum melakukan permohonan rekomendasi teknis. Nah, ini yang menjadi PR kami, pelan-pelan kita mencoba untuk mensosialisasikan kalau ada masyarakat atau badan usaha ataupun pemerintah sendiri yang mau menggunakan sungai ataupun badan sungai, itu memang perlu izin ke Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera Selatan. Nah, ini terus kami sampaikan ke masyarakat. Nah, tentunya juga kalau memang kita anggap tidak memadai, tidak visible gitu, itu kami tolak gitu untuk pemanfaatan sungai itu. Ya itu ya Pak Agus ya. Ini juga kami dapatkan info dari pendengar kami lainnya nih Pak Arlinsyah, kami sampaikan ya. Ini menyampaikannya Ibu Suci nih. Bangunan di atas aliran sungai sudah menjadi persoalan penyebab banjir di lingkungan perumahan. Penimbunan aliran air secara sengaja dilakukan oleh masyarakat dan akhirnya menyebabkan banjir. Salah satunya ini di Kelurahan Karya Baru, kemudian di Kecamatan Alang-Alang Lebar, kawasan yang sering disebut Jalan Talangburu ini juga langganan banjir karena aliran sungainya menyempit bahkan ditimbun oleh bangunan masyarakat. Ini yang menyambung pertanyaan dari Pak Agus tadi nih, Pak Arlinsyah. Artinya juga peran dari masyarakat yang tidak bisa juga menjaga ya aliran sungai ya, hingga akhirnya mungkin ada penyempitan ini Pak Arlinsyah. Betul Pak. Tentunya peran serta masyarakat dalam penanggulangan banjir itu sangat penting juga Pak. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat selain dari sungai tentu juga adalah pelaporan Pak. Nah, kami juga punya petugas OP sungai, tapi kan tidak bisa untuk memenuhi semua sungai-sungai kami dilakukan penelusuran. Nah, karena keterbatasan kemampuan petugas kami, tentunya laporan masyarakat itu menjadi penting bagi kami untuk meninjau ke satu lokasi yang memang dicurigai atau yang dianggap untuk mempersempit badan air. Nah, biasanya kalau sudah ada informasi seperti itu,
kami coba untuk survei lapangan, melihat situasi langsung ke lokasi, dan kalau memang ada suatu pelanggaran tentu kami surati, kami ingatkan untuk melakukan permohonan izin dulu kalau melakukan suatu tindakan gitu. Jangan langsung sembarangan untuk melakukan penutupan sungai, karena itu pasti ada dampak di hilirnya itu. Ya, ini yang menjadi korban adalah kita sama-sama, masyarakat sama-sama yang juga tentunya, apalagi yang tinggal di sekitar sungai, atau bahkan justru dengan naiknya permukaan air sungai juga mengakibatkan beberapa rumah-rumah warga yang jauh dari pinggiran sungai pun jadi ikut terendam ini, Pak, ya? Iya, Pak. Sebenarnya itulah, Pak, karena informasi yang biasanya kami dapatnya terlambat. Maksud kami terlambat itu adalah setelah kejadian baru ada informasi dari masyarakat, sehingga kami juga nggak cepat untuk melakukan tindakan preventifnya itu, Pak. Baik. Seandainya ada biasanya kami menggandeng komunitas peduli sungai ini. Biasanya itu mereka lebih kayaknya lebih nyaman ke kami melaporkan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang pemanfaat sungai yang kurang tepat gitu. Kurang tepat. Nah, itu dilakukan oleh komunitas tersebut. Tapi kalau seandainya masyarakat ingin melapor ke BBWS seperti apa, Pak, teknisnya? Apakah langsung datang ke kantor? Apakah bisa langsung melalui media sosial seperti apa? Apakah ada? Bisa, Pak. Semua cara itu kami terima, Pak. Yang terbaik adalah dengan pelaporan surat, karena dengan data surat yang masuk ke kami itu bisa ada data kita melakukan ke lapangan. Tapi biasanya kalau ada berita ataupun medsos yang menginformasikan tertentu juga pas kebetulan humas kami melihat tentu akan melaporkan ke kami, Pak. Jadi segera langsung diatasi untuk dicarikan solusinya. Artinya juga ini dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama pada saat musim hujan tinggi seperti ini, Pak Arlinsyah, ya? Ya, Pak. Baik. Terakhir, Pak Arlinsyah, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama juga beberapa warga yang tinggal di bantaran sungai, mengingat juga 8 sungai di Sumsel yang berstatus siaga saat ini. Silakan, Pak Arlinsyah. Baik, terima kasih pada Sinta, pada masyarakat. Berhubung curah hujan juga masih tertinggi dan prediksi dari BMKG juga sekitar bulan Maret juga masih puncak curah hujan. Kalau kami berharap memang tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga sungai-sungai kita. Dalam kondisi seperti ini tentu saluran yang terhambat tidak cepat mengalir itu menjadi suatu masalah besar, karena airnya itu kotor dan bisa meningkatkan terjadinya bencana penyakit. Nah, kami berharap kalau ada informasi yang menyebabkan terhambatnya ataupun aliran tidak lancar, tolong bisa segera disampaikan ke Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 untuk bisa evaluasi ataupun kami ambil tindakan terhadap kerusakan tersebut. Yang penting adalah menjaga kesehatan. Baik. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Arlinsyah ya. Salam sehat juga untuk rekan-rekan yang sini juga harus siaga untuk bisa terus memantau bagaimana kondisi air Sungai Musi kita, terutama juga jika mengkhawatirkan juga bisa langsung diinfokan. Artinya ini adalah menjadi tugas yang harus segera diselesaikan. Dan ucapan terima kasih juga dari warga Palembang untuk semua petugas yang sedang bekerja. Terima kasih Pak Arlinsyah ya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selamat siang Pak, salam sehat selalu Pak Arlinsyah. Selamat siang. Baik, demikian tadi pendengar ya, narasumber kami mohon maaf jika di awal tadi kami berusaha untuk menghubungi Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8, Insinyur Ari Adrian Lubis STMT, namun yang berbincang bersama kami yaitu Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA BBWS Sumatera 8, Bapak Arlinsyah STMT. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak perbincangan kami pada sore hari ini, dan juga info ya bagi Anda mungkin yang tertinggal atau tidak sempat menyimak atau mendengarkan atau tertinggal tadi sedikit menyimak perbincangannya bersama dengan narasumber kami, Anda bisa mengulangnya kembali dengan melalui akun YouTube kami di Radio El Sinta Palembang untuk bisa menyimak kembali apa yang menjadi perbincangan kami pada sore hari ini. Anda sedang mendengarkan El Sinta Palembang News and Talk.